Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita malam hari ini, tepat pada tanggal 17 Rabiul Awal ya, bulan yang mulia, di malam dan momen yang mulia insya Allah, dalam kegiatan yang dikemas dan direncanakan dengan matang insya Allah, sehingga mudah-mudahan majelis daring majelis ilmu secara daring ini menjadi majelis yang tidak kalah mulianya dengan majelis-majelis yang ada insya Allah. Pertama-tama mungkin saya sebelum menyerahkan kepada Ustadz Hakiki mengucapkan selamat datang di ruang meeting kita, para asatid-asatidah yang baik hatinya. Ada Ustadz Hakiki, ada Ustadz Bagus, ada Ustadz Zabia, dan ada dua rekan kita yang belum hadir ya, belum bisa hadir karena ada acara maulid offline. Beliau adalah Ustadz Eva dan Ustadz Sony. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain beliau bisa hadir. Di permulaan daripada majelis ini, saya ingin mengajak para asatidah sekalian untuk senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan pertolongan Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara rutin ini insya Allah ya, walaupun ini kegiatan kita yang pertama memulai taklim internal para asatid dan asatidah. Selanjutnya semoga selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para asatid yang mulia dan para asatidah yang dirahmati Allah, memulai taklim kita, saya ingin mengajak para asatid dan asatidah sekalian untuk merencanakan ini secara rutin setiap bulan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa sifat daripada manusia ini kan salah satunya adalah bertumbuh ya. Untuk itu salah satu cara untuk bisa bertumbuh itu adalah melaksanakan atau melakukan upgrade diri dengan cara banyak belajar kepada siapapun termasuk kepada kita masing-masing. Bagaimana temanya, bagaimana bentuknya nanti sambil berjalan seiring waktu, sambil kita rencanakan, sambil kita evaluasi nanti bagaimana hasil dari kegiatan malam ini. Kepada Ustadz Hakiki yang sudah bersedia ya untuk menjadi pemateri di malam hari ini, saya ucapkan jazakallah khairan. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang barokah manfaat. Dan sebagaimana saya sampaikan di grup ya, masih banyak slot yang lain, para asatidah yang lain. Kalau tadi Ustadz Hakiki bilang, ini memancing singa yang sedang istirahat agar bisa bangun, memberikan banyak materi kepada kita. Jangan diam-diam saja, gitu maksud Ustadz Hakiki itu. Jadi nanti di akhir sesi, saya pengen ada kesepakatan. Nanti bulan depan siapa nih? Apakah saya sih berharap Ustadz Bagus dulu, nanti setelah Ustadz Bagus dilanjutkan Ustadz Zabia, setelah Ustadz Zabia, Ustadz Eva, Ustadz Sony, baru nanti ke yang lain-lain. Untuk itu selamat belajar para asatidah. Saya juga akan belajar, saya sudah siapkan seluruhnya. Harapan saya mudah-mudahan tetap khidmat ya, walaupun kita berbenturan dengan aktivitas yang lain seperti Ustadz Bagus tadi. Terima kasih Ustadz Bagus sudah menyempatkan walaupun ada acara ya. Jazakallah khairan. Ustadz Zabiyah juga. Saya persilahkan Ustadz Hakiki. Monggo Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah kita peroleh hari ini, terutama nikmat kesehatan, sehingga Allah masih izinkan kita untuk melanjutkan silaturahim. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita menjadi umat yang bisa bersua dengannya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli taqwa wa ahli Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi wa ahli syarri wa ahli tughin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kalimat yang ingin saya sampaikan pertama kali, saya bukan di sini bukan pemateri atau kita diskusi aja. Jadi agar saya juga nggak canggung begitu saja. Jadi nanti nggak apa-apa saya di
dibuka aja mute-nya supaya nanti bisa langsung interaksi saja. Takut ada kalimat yang tidak dimengerti, langsung didiskusikan kita bareng-bareng ya. Sekali lagi, saya tidak berniat untuk mengajarkan, tapi kita diskusi begitu. Insya Allah hari ini ceritanya, temanya kita akan ngobrol itu tentang Thorik Syatibiyah. Apa sih Thorik itu, nanti kita akan bahas. Karena kenapa saya ambil tema ini, karena banyak kegelisahan ya, banyak kegelisahan sehingga saya ingin ini diomongkan sedikit begitu. Izinkan saya untuk share screen, bisa Ustaz? Saya sudah siapkan ya. Baik, Ustaz Hakiki. Monggo Ustaz, silakan. Ya. Ini saya mute soalnya lagi rame Ustaz. Baik, lagi ada nggak apa-apa. Mana ya agenda malam? Saya sudah pisahkan. Iya, jadi kalau pembahasan Thorik itu sebetulnya agak rumit karena ini juga bagian bagian daripada ilmu qiraat ya. Jadi ilmu qiraat itu salah satu ilmu yang langka yang orang tuh jarang untuk mendalami karena rumetnya permasalahan di dalamnya ya. Terutama memang harus hafalan untuk dikedepankan begitu. Sebelum saya lanjutkan screen ini, kita pernah mendengar kalimat musaitir, kemudian apalagi itu musaitir misalnya, kita selalu itu bisa dibaca dengan sin dengan sod dan sin gitu ya. Ketika kita menerangkan tuh, nanti salah satu thorik itu ada yang memang membaca dengan hanya sod saja atau bisa dengan sin. Nanti kita lihat bagaimana Thorik Syatibiyah itu memandang ini ya. Baik, saya di sini tulis istilah-istilah populer ya. Istilah-istilah populer mungkin bagi tulab pelajar ilmu qiraat itu nanti ini tidak masalah, tidak asing, makanya disebut populer ya begitu. Jadi yang pertama itu adalah imam qiraat. Jadi kalau kita mau ngomongin thorik, kita wajib tahu nih istilah-istilah ini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kurang jelas, nanti bisa dibuka kemudian disampaikan. Imam qiraat itu adalah seorang tokoh yang menjadi figur sentral dalam qiraat atau bacaan Al-Quran. Ya semacam fikih ya, semacam madhab dalam ilmu fikih. Namun di dalam disiplin ilmu qiraat, seorang imam tidak ada unsur ijtihad ya, sebagaimana halnya dalam ilmu fikih. Jadi imam qiraat itu mereka tidak bisa berijtihad, karena kalau Al-Quran itu kan bersifatnya tauqifi, jadi harus memang jadi tidak ada hal yang baru pasti seperti itu gitu dari Rasulullah-nya, maka tidak ada ijtihad untuk imam qiraat ya. Makanya dipelajarinya harus dengan riwayat, jadi harus kita talaki atau musyafah dengan guru, tidak bisa sendiri. Itu Al-Quran itu imam qiraat ya. Ya mudahnya semacam madhab lah, imam madhab ya di dalam fikih. Tapi kalau dalam istilah ilmu Al-Quran itu imam qiraat gitu. Kemudian selanjutnya ya perawi, ada namanya perawi ya. Tadi imam qiraat, sekarang perawi. Ya. Perawi adalah seseorang yang telah belajar dan meriwayatkan qiraat Al-Quran dari imam qiraat. Ya sederhananya kalau perawi itu adalah murid ya, orang yang belajar kepada imam tadi ya. Yang namanya orang yang belajar biasanya lebih dari 2 dong. Murid itu kan 2 dan seterusnya. Tapi dalam ilmu qiraat itu hanya disebutkan 2 perawi saja nanti. Walaupun banyak yang belajar ke imam qiraat, tapi nanti yang disebutkan hanya 2 saja. Kemudian, nah ini riwayat. Share screen-nya ada nggak sih? Kok aneh nggak muncul kan? Oh, ada Ustaz Sam? Nggak ada Ustaz. Tadi saya mau jeda, mau ini. Coba Ustaz. Saya ulangi ya, tapi saya sudah selesai. Coba ulang lagi Ustaz. Wah, ini. Sudah ya? Nah. Ya. Ini jembatan di Sukabumi ya? Kapan kita ke sini? Hasil dari ini ya. Google Drive. Ya. Monggo Ustaz. Perlu saya ulangi tadi istilah populer yang pertama. Iya Ustaz, supaya ke record ininya.
Jadi yang pertama itu ada imam qiraat ya. Istilahnya kita dalam fikih itu madhab lah ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, dalam ilmu qiraat itu bukan mereka, tapi nanti ada lagi orang-orangnya. Kemudian perawi itu orang yang belajar kepada imam ya. Nanti orang yang belajarnya itu banyak, cuma nanti disebutkan hanya 2 saja. Kemudian riwayat itu adalah bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada nama seorang perawi. Nah, tadi kan perawi itu salah satunya itu kolun, ya kan? Nah, nanti disandarkan riwayat siapa? Ada riwayat kolun, ada riwayat hafaz, ada riwayat warash, ada riwayat khalaf, dan sebagainya. Ya. Sampai sini cukup jelas? Penjelasan saya kurang. Cukup. Ya. Kemudian selanjutnya ada torik nih ya. Kita mau membicarakan nih. Makanya tadi memang harus dari 3 istilah tadi. Torik itu adalah bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada nama seseorang yang meriwayatkan dari seorang perawi. Nah, ini nih. Berarti orang yang belajar ke perawi lagi, ya kan? Tadi perawi belajar ke imam qiraat, ya. Nah, nama seseorang yang meriwayatkan dari seorang perawi atau dengan kata lain murid-murid yang belajar ilmu qiraat dari para perawi, gitu ya. Nanti torik itu kan banyak ya. Jadi torik itu dalam bacaan gue tuh kurang lebih tuh 1000 ya, 1000 torik itu, 1000 torik. Nanti salah satu torik itu adalah torik Abu Nasyad, Abu Azraq ya, Al-Azraq, dan lain-lain banyak sekali ya. Di antara yang populer hingga kini adalah torik Asy-Syatibiyah dan torik Thaibatun Nasr. Nah, tadi kan torik itu adalah nama seseorang yang meriwayatkan dari seorang perawi ya. Dari Asy-Syatibiyah itu nama sebuah kitab ya. Penulisnya Imam Syatibi ya. Nama kitabnya nanti Hirzul Amani. Nah, Imam Syatibi itu menulis di Hirzul Amani atau Matan Syatibiyah terkenalnya itu hanya menuliskan setiap perawi itu hanya 1 torik ya. Berdasarkan menurut pilihan dia gitu. Misalnya dari perawi kolun, riwayat kolun, toriknya Syatibiyah. Jadi yang bersandar kepada kitabnya dia Syatibiyah tuh. Gitu ya. Masih bingung ya? Memang agak bingung ini. Kemudian ada lagi namanya torik Thaibatun Nasr gitu kan. Nah, ini Thaibatun Nasr itu pengarangnya itu bukan An-Nasr ya, beda ini. Tapi pengarangnya Ibnu Jazari nanti. Nah, Ibnu Jazari ini menyebutkan di kitabnya itu torik di Thaibatu An-Nasr itu dia menyebutkan banyak torik. Ya. Kalau tadi Asy-Syatibi itu hanya menyebutkan 1 saja. Ya, setiap memiliki 1 torik. Nah, Ibnu Jazari di kitabnya Thaibatun Nasr itu menyebutkan semuanya yang menurut dia itu sahih ya. Misalnya di riwayat Hafaz itu ya, Ibnu Jazari itu menyebutkan 1 perawi Imam Hafaz itu toriknya itu ada 46 ya, ada 46 torik ya. Nah, kalau sekali dengar agak bingung ini ya. Ngejelasannya perlu diulang-ulang, Ustaz. Nonton lagi nanti. Iya, memang harus diulang-ulang. Ya. memang mumet ya. Padahal kita belum belajar matan ini. Nah, ada juga namanya kaidah umum. Kaidah umum ini memang larinya nanti ke kaidah umum atau kaidah usuliyah adalah sebuah kaidah atau rumusan dasar dalam bacaan imam qiraat 7 atau perawinya yang bersifat umum. Jadi yang berlaku di beberapa ayat. Misalnya mim jama alaihim, misalnya Imam Ibnu Katsir itu membacanya dengan setiap mim jama dibaca dengan domah alaihimu sawaun alaihim anzartahum alaihimu gitu kan. Misalnya sawaun alaihimu itu setiap mim jama pokoknya itu dibaca silah namanya, silah mim jama, yaitu diberi hal alaihimu. Itu namanya kaidah umum, salah satu contohnya ya. Kemudian kaidah khusus itu orang baca, beberapa orang aja misalnya
wa maliki yaumir nasirun Imam selain Imam Hafaz selain Asim itu kan punya namanya rawinya dua, namanya ada Hafaz ada Syu'bah dan Hamzah. Sisanya membaca Maliki Yaumiddin itu bukan dengan meninggalkan alif, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, tidak Maliki Yaumiddin. Nah itu salah satu contoh dari kaidah khusus ya, atau namanya farsul al-huruf. Selanjutnya yang tadi masih agak terbang-terbang ya, belum ada yang nempel, nggak mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali baru paham. Ajarkan ke murid-muridnya itu, ada yang bodoh katanya, bukan bodoh ya, kurang cepat menangkap gitu kan. Ustaz, afwan, ini Itu suara sampai putus-putus, Ustaz. 10 kali ya. Tapi sabar Imam Syafi'i. Ustaz, maaf, suaranya putus-putus, Ustaz. Waduh. Padahal saya Cek jaringan suaranya dulu. putus tadi. Coba cek jaringannya dulu, Ustaz. Jaringan bagus tadi. Apa namanya? Di saya ini bagus jaringannya saya pakai WiFi. Tapi ini ya. Tapi lagi jelek nih, Ustaz, lagi merah punya antum. Di yang lain Ustaz bagus? Agak putus-putus. Waduh, kenapa ya? Padahal sinyalnya penuh ya. Apa karena kebanyakan yang pakai? Enggak. Oh, di WiFi-nya ya? Maksudnya, Ustaz. Di WiFi-nya. Coba lanjut, Ustaz. Ini udah benar. WiFi. Iya. Kemudian nanti ini masih awang-awang sih. Apa kalimatnya nanti agak lebih terbuka ketika saya nanti share screen tabel perbedaannya. Apakah boleh talfik dalam baca Al-Quran? Talfik itu talfik dalam ya mencampur adukan begitu ya. Dalam istilah fikih juga ada talfik mencampur adukan. Kalau di fikih kan mazhab ini juga sama tadi, mencampur adukan torik ya misalnya. Kan banyak tadi itu. Nanti kita ambil contoh beberapa. Apakah boleh talfik dalam membaca Al-Quran mencampur adukan torik gitu? Kemudian apa itu talfik? Talfik itu ini, saya langsung baca bahasa Indonesia aja. Bahasa Arabnya bisa dibaca sendiri. Maksud talfik atau disebut juga tarkib ya. Dalam qiraah bacaan Al-Quran adalah mencampur beberapa jalur periwayatan bacaan Al-Quran antara satu dengan yang lainnya. Syekh An-Nuwairi dalam kitab Ad-Durrah berkata, membaca Al-Quran dengan mencampur adukan beberapa torik dan tumpang tindih menjadi satu adalah haram, makruh atau tercela ya. Nah, tapi saya masih meragukan apakah haramnya di sini seperti dihukumi seperti haram dalam istilah fikih itu atau tidak. Kemarin ada yang menjelaskan Ustadz bahwa haram dalam istilah tajwid seperti itu sangat dilarang begitu ya, sangat tidak dianjurkan untuk seperti itu begitu. Jadi talfik itu mencampur adukan torik syatibiyah misalnya dengan torik thayyibatun nasyar, itu dilarang oleh para ulama. Ya, kemudian ini ada perkataan Imam Al-Qasqalani ya. Pembaca Al-Quran wajib menjaga diri dari mencampur adukan jalur-jalur periwayatan torik dan menjaga perbedaan. Jika tidak demikian, maka dia tidak akan masuk ke ranah yang tidak diperbolehkan, yaitu qiraat atau bacaan yang tidak pernah diturunkan. Saya ambil contoh. Pasti populer ya di Indonesia itu. Mad jaiz itu katanya boleh 2, boleh 4 atau 6 gitu ya. Boleh ya, pasti populer itu. Saya juga baru tahu ya baru-baru ini setelah mempelajari torik. Ya. Itu sebetulnya betul. Ya, boleh 2 betul. Boleh 4 juga betul, 6 juga betul. Tapi dari torik asyatibiyah itu tidak pernah ditemukan bahwa majaiz itu boleh dibaca 2. Yang ditemukan itu di torik thayyibatun nasyar nanti. Jadi misalnya kalau kita lagi ngajar Al-Quran atau berbagi, lagi ngomongin dari torik syatibiyah, kemudian majaiznya itu dibaca 2, maka kita sudah melakukan talfik bacaan. Ya.
Oh, udah selesai ya. Udah selesai. Jadi intinya nanti talfik. Talfik itu mencampur adukan. Baik, kita lihat tabel ya. Tabel bacaan. Sebentar. Ustaz, mohon izin sebelum ke tabel boleh saya nanya enggak Ustaz? Ustaz Hakiki? Boleh saja. Masih Silakan. agak putus-putus nih Ustaz. Sambil lalu ini ya Ustaz ya, saya nanya ya. Aduh, Eh, Gini Ustaz, kenapa ya? kan Ustaz Hakiki tadi menyampaikan mengenai eh, apa namanya bahayanya talfik ya, dalam ilmu fikih pun juga ada seperti itu, artinya banyak di antara kita yang melakukan talfik, misalnya di perihal wudhu lah. Artinya memang kita perlu menghindari itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu Ustadz, saya pada khususnya, ini masalah pribadi ya, mungkin juga jadi masalah para asatid yang lain. Kita ini nggak kenal Ustadz. Saya ini baca Al-Quran ini kan sifatnya dari guru saja kan. Nah, guru ke guru ke guru ke guru gitu. Kita yakinnya gitu. Misalnya guru kita mengajarkan bacaan Majais Munfasil. Diajarkan demikian. Kalau tadi ternyata Ustaz Hakiki menyampaikan, oh ini ternyata bukan dari yang satu riwayat saja atau dari satu torik saja. Ternyata ini dari torik yang lain. Nah, pertanyaan saya itu yang kita suka baca, maksudnya yang biasa kita baca ini riwayat siapa atau istilahnya bagaimana ya? Mungkin Ustaz Hakiki lebih paham ya. Toriknya siapa dan bagian mana-mana saja yang masuk ke talfik supaya mungkin apa namanya ya, kita bisa on detail dan on the way memperbaiki. Makasih Ustaz Hakiki. Jadi menambahkan saja. Jadi di Indonesia itu ya tidak muluk-muluk banyak teori karena memang tidak banyak orang yang mendalami ilmu ini ya. Jadi ya kita itu kiroatnya itu kiroat asim kita itu ya. Dari perawinya itu Hafiz, kemudian toriknya Syatibiyah lewat jalur Imam Syatibi. Itu aja. Boleh Ustaz, maaf boleh diulang Ustaz, bagaimana Ustaz tadi? Yang paling di atas kita namanya apa? Ada namanya Imam Asim. Imam Asim. Punya murid namanya Hafiz ya, Hafiz, perawinya Hafiz. Nah, kita lewat jalur itu. Jadi bacaan Hafiz, An-Nafi, toriknya Syatibiyah gitu. Maka nanti seluruh tatanan tajwid, bagaimana dia membaca, kita ikuti jalur ini. Jalur baca dari imamnya ya. Kalau misalnya karena Al-Quran itu dipelajari secara talaki, kalau kita misalnya mencampur adukan, khawatir tadi itu kita membaca Al-Quran yang tidak pernah diturunkan. Ya. Misalnya kayak tadi baca mad jaiz lewat jalurnya Syatibiyah, kita malah baca dua. Nah itu kan tidak pernah dipelajari oleh perawi Hafiz daripada Imam Nafi, ya, gitu kan? Yang dipelajari oleh perawi Hafiz dari Imam Nafi itu hanya majaiznya hanya tawasud. Tawasud itu 4 ya atau 5 nanti. Tuh. Jadi Ustaz, beda dan ini akan berpengaruh banyak pada banyak kalimat. Ustadz, jadi benar ya kalau dibilang, jadi benar ya kalimatnya begini Ustadz. Jadi bacaan kita itu adalah riwayat Imam Hafiz. Betul ya Ustadz ya, riwayat Imam Hafiz. Kemudian kalau Imam Asim atau Rashim tadi Ustadz? Imam Nafi. Oh, Asim dari Imam Asim. Dari Imam Asim. Asimun. Ya. Toriknya Asyatibiyah. Dari Imam Asim ya. Jadi ada dua kiroah ya? Ya, ada dua perawi. Imam Asim dan Imam. Syu'bah. Ada Syu'bah, Hafiz. Jadi murid yang pertama disebutkannya Syu'bah, kemudian Hafiz. Syu'bah, Hafiz. Ustadz, saya izin. Kalau imamnya satu aja, Ustadz. Ustadz, saya izin share screen boleh nggak? Ya, saya.
Ini Boleh, saya boleh Ustaz, silakan. enggak ini nih Ah, Ustaz, enggak nyambung-nyambung nih. Jadi Syatibiyah ini adalah toriknya ah, ya. Ini adalah katakanlah ah, madhabnya ya. ah. Nah, terus ke Imam Hafiz ini adalah perawinya gitu. Ya, perawi muridnya Imam Asim. Katakanlah ini perawinya ya. Memang perawi ya, perawi namanya. Perawinya beliau Imam Imam Asim. murid dari Perawi itu muridnya Torik itu ya. Perawi itu Di bawahnya perawi nanti ada torik, orang yang belajar, nah disandarkan ke Oh, jadi ini imamnya. Asim, betul. Imam Asim ini imamnya. Punya murid adalah Imam Hafiz gitu ya. Punya murid Imam Hafiz. Nanti Imam Hafiz Dan inilah. subah ada dua nanti, tapi kita punya murid namanya. Punya Imam Hafiz ini tapi punya imamnya murid satu lagi. aja ya Ustaz, Imam Asim aja. Apa ada lagi? Kenapa dia? Kalau imamnya itu banyak, jadi imamnya ada satu aja. Kalau imam bacaan itu banyak, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 14 nanti. Jadi Imam Hafiz ini Ustaz, kita fokus ke Imam Asim. Ustaz Gigi. Tunggu. Ya. Aduh, ini excited banget nih Ustaz. Jadi saya belum jelas ini. Kan bentar, saya ulangi ya. Ustaz Bia tunggu ya. Aduh, kacau. Iya, siap. Jadi riwayat kita apa namanya? Madhab kita. Selain madhab apa Ustaz tadi bacanya? Riwayat ya? Riwayat kita namanya. Kalau riwayat itu tadi riwayatnya riwayat Hafiz Ustaz. Oh, yang Syatibiyah ini apa namanya? Torik ya? Torik, jalur. Oh ya, sebentar. Supaya jelas nih Ustaz. Aduh, baru pertama kali Ustaz. Tambah materinya. Jalur kita namanya Syatibiyah. Jalur Syatibiyah ya. Namanya dari riwayatnya Hafiz. Syatibiyah. Riwayatnya Hafiz. An itu biasa diartikan dengan dari An Asim. Dari Asim. Dari Imam Asim. Aduh, centang-centang kemana tahu nih jalur. Tunggu saat saya hapus-hapusin. Nanti Imam Asim itu belajar ke sampai ke Rasulullah nanti apa sanadnya itu perlu banyak bagan ya, sampai ke sahabat, ke tabiin dulu, baru nanti ke Rasulullah. Riwayat Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz belajarnya dari Imam Asim gitu ya Ustaz ya. Dah jelas Ustaz. Jadi saya coba ya Ustaz. Jadi bacaan kita ini adalah jalur Torik Syatibiyah. Torik Syatibiyah itu dari siapa? Dari Imam Hafiz. Ya Ustaz ya. Atau perawinya adalah Imam Hafiz. Imam Hafiz ini murid daripada Imam Asim. Dasar. Ya. Lanjut Ustaz. Maaf nih Ustaz ya. Maaf hampura Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau Syatibiyah itu ya cuma punya satu aja, biar menyebutkannya cuma Torik Syatibiyah aja, nggak banyak, nanti beda dengan di Thaibah. Singkatnya seperti itu Ustaz saya. Jadi kita tuh jalurnya Toriknya Syatibiyah. Satu aja tuh perawinya ya Ustaz. Satu aja itu maksudnya gimana gitu Ustaz? Perawinya satu aja itu sebutannya Ustazah. Jadi ya apa namanya? Imam Syatibi itu menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu Syatibiyah ya, Matan Hirzul Amani, dia hanya meletakkan setiap perawi itu dengan satu torik, yaitu torik Syatibiyah gitu. Matan apa tadi Ustaz? Hirzul? Di Matan Hirzul Amani Wajutahani, Matan Syatibiyah ya, Matan Syatibiyah nanti boleh dicari. Jadi Imam Syatibi itu namanya saya lupa. Imam Syatibi itu membuat kitab ya, mengarang kitab namanya Syatibiyah ya, yaitu Hirzul Amani. Nah, beliau tuh menjelaskan setiap perawi, tadi kan perawi itu Hafiz, Qulun, itu hanya disebutkan satu saja nanti, satu jalur, yaitu barang jalurnya, jalur Syatibiyah ya. Karena disandarkan kepada kitab yang beliau karang gitu. Ya.
Jadi Oh, misalnya maksudnya yang di satu itu adalah sandaran apa namanya kepada sumbernya gitu kitab ya, Ustaz? Syatibiyah, kepada kitab Oke. Syatibiyah. Siap. Monggo, Ustaz. Ya. Ustaz Zabia kalau sudah kita Biasanya lanjutkan. ada lagi yang masih pasti ngawang-ngawang sih, Udah ya dulu, apa Ustaz. namanya? Pasti Ya. biasanya ngawang ini gak jelas kemana gitu kan. Dikit-dikit Ki, Apalagi ayolah. kalau tidak dikasih contoh ya. Gimana sudah Gus? Lanjutkan dikit-dikit dulu. Nah, Insya Allah. Mantap. Nah, nih, ya. Insya Allah kalau Ana diam-diam tapi nyimak kok. Masya Insya Allah. Allah. Ustaz bagus Pak, udah satu perguruan nggak boleh mendahului. Nah, Ana jauh. Setelah Kiki mah berguru kemana-mana, Ana kagak. Monggo, Ustaz. ini itu wajah atau apa nama tabel perbedaan riwayat hafaz ya ini riwayat hafaz ya kan, mana nih riwayat hafaz ya kan, an Asim ya dari Imam Asim ya, min Thariqi Syatibiyah dari jalur Syatibiyah ya. Ada lagi nanti ini jalur namanya Thaibatun Nasyr ya. Nanti Thaibatun Nasyr itu apakah perlu saya gambarkan sedikit? Ya boleh, Ustaz. Ya, Thaibatun Nasyr itu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Jazari ya. Ibnu Jazari. Nah, Ustaz maaf, boleh digedein dikit nggak, Ustaz? itu menyebutkan, oh ya, apa-apa. Sudah? Nah, lagi Ustaz. Masih? Lagi Kurang? Nggak kelihatan, Ustaz. Oh, sampai begini Ya. saya. Kurang? Yuk, cukup, Ustaz. Sudah? Siap. Ya. Tadi ya, aujul qiraah min fi riwayat Hafsin an Asim min Thariqi Syatibiyah. Jadi kita akan melakukan coba uji perbedaan dari dua jalur. Yang pertama itu jalur Syatibiyah, yang kedua yang dikarang Imam Syatibi apa namanya kitabnya. Yang kedua itu Thaibatun Nasyr yang dikarang oleh Ibnu Jazari ya. Nah, di Thaibatun Nasyr itu Ibnu Jazari itu menyebutkan banyak torik, enggak satu saja. Jadi misalnya walaupun riwayatnya hafaz ya, tapi toriknya itu ada 46 kalau nanti di Thaibatun Nasyr yang disebutkan oleh Ibnu Jazari. Sedangkan di Torik Syatibiyah itu hanya menyebutkan satu aja, semuanya setiap perawi itu satu. Ini yang kita baca di Indonesia yang ini ya, Ustaz. Maksudnya bacaan kita sehari-hari itu yang itu ya, berarti ya, Torik Syatibiyah ini ya. Baik. Yang Torik Syatibiyah ini ya. Oke, kita perbedakan ya. Yang pertama itu madmud munfasil ya, madjaiz munfasil. Itu dari Syatibiyah itu hanya tawasud ya, pertengahan. Istilah kadar mad itu tawasud, ada tul nanti, ada qasar ya. Bimikdarin 4 atau 5 harokat ya. Kalau 5 harokat itu biasanya disebut dalam ilmu tadi itu fuaik tawasud ya. Di atas lebih tawasud itu 1. Itu ya tawasid itu memang 4 atau 5 begitu ya. Kemudian yang dari Thaibatun Nasyr itu al-qasru bimikdari harokataini ya. Yaitu bacanya qasar dengan Sedikitnya ukuran ya. panjangnya itu 2 harokat. Sedikitnya adalah Ya, 2 itu harokat 1. gitu ya, Ustaz ya. Bukan sedikitnya, memang bacanya harus 2 harokat. Oh, gitu. Untuk Thariq Thaibatun Nasyr menurut jalur Thariq Thaibatun Nasyr ya. Ini nanti kita tuh ngimamnya itu ke Ibnu Jazari, bukan ke Syatibi ya, ke Imam Syatibi bukan. Tapi ke Ibnu Jazari ya. Walaupun nanti gurunya sama Asim. Jadi bukan ke riwayat Hafiz jadinya ya, Ustaz ya. Sama, Ustaz. Nanti riwayatnya Hafaz tapi Thariqnya beda gitu loh. Oh, iya paham. Maksudnya jadi antara Thariq Syatibiyah sama Thariq Thaibatun Nasyr ini ketemunya sama-sama Imam Hafaz ya? Jadi bacanya tetap Hafaz ya, tetap Hafaz, tapi nanti jalurnya beda gitu. Ada yang ke kiri, misalnya ke kiri itu tuh Syatibiyah, yang ke kanan itu adalah Thaibatun Nasyr. Tapi nanti ketemu lagi di atasnya tetap sama Imam Asim begitu. Cuma beda ulama tajwid ya. Dua-duanya bobit.
Jadi Ustaz, kalau dari Torik ya, Toibah Ustaz, itu berarti pencampuran di antara Thayyibatun Nasyr sama Syatibiyah ini sudah masuk pada kategori talfik. talfik tadi ya Ustaz ya? Betul, talfik. Jadi nanti kalau misalnya kita mau baca mad munfasil itu 2 dari Torik Toibatun Nasyr, maka nanti kalimat-kalimat setelahnya itu ya besutu, basto, musaitirun, bimustaitir, adzaqara ini itu harus mengikuti jalur beliau, jalur Thayyibatun Nasyr ya. Toibatun Nasyr ya. Kita kan selama ini ya besutu boleh dibaca sin dan sod gitu kan misalnya kan ya. Basto bisa so dengan boleh Sod aja, dan yang sin. mana aja boleh, silahkan terserah. Ya kan? Ya ternyata di analisa itu dari Torik Syatibiyah itu dari riwayat Hafaz dari Imam Asim Toriknya Syatibiyah itu nggak bisa gitu. Oke, nanti kita lihat setelahnya. Ada yang kedua itu mad mutasil, mad jaij, mad wajib mutasil ya. Itu sama ya. Apa namanya? Tawassut itu 2, 4 atau 5 harokat. Ini juga 4 saja, 4 atau tawassut bimikdari harokat. Kalau yang di Thayyibatun Nasyr di tabel ini, kalau saya baca yang lain juga boleh 4, boleh 5. Karena katanya mutasil itu sama dia, apa namanya? Kadarnya sama, baik dari Syatibiyah maupun Thayyibatun Nasyr. Karena tawassut. Jadi tawassut itu 4 atau 5. Itu ya. Kemudian kalimat ya besutu ya besutu di Al-Baqarah itu ayat 245 itu kalau dari Torik Syatibiyah itu hanya boleh baca 1 takrau bisin ya besutu ya. Nah kalau dari Torik Thayyibatun Nasyr dengan shad takrau bisad faqat ya, jadi hanya dengan shad. Jadi misalnya kalau kita baca mad mufasirkan Torik itu antara Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasyr itu sudah talfik. Ustaz, Itu maaf, suaranya dibaca putus Ustaz. tukra'u bisin dengan kenapa ya? Mungkin Ustaz Padahal Hakiki sinyal bagus. bisa live dulu Ustaz. Ustaz Hakiki bisa live dulu nanti masuk lagi Ustaz. Oh, saya pakai headset Ustaz ya. Oh iya, coba Ustaz. Monggo coba Ustaz. Kayaknya di Ustadz Sam deh. Di kita bagus. Di Ustaz Kalau bagus. Di Ustaz bagus ya. Ustaz Tabia gimana? Bagus gak? Mungkin di saya kayaknya nih. Kadang-kadang bagus deh. Di saya Atau bagus sih. Bagus ya. Bagus, alhamdulillah. Berarti headset saya, laptop saya ini yang harus diganti. Min. Harus upgrade ke ganti yang mata Apple. 3. Ganti yang mata 3 dong. Ganti merek jeruk. Yes. Enggak Ustaz, lanjut Ustaz. Ya, lanjut ya. Tadi kalimat ya besutu itu kalau dari Torik Syatibiyah yang kita baca di Indonesia itu dengan sin aja, ya besutu ya. Bastoh juga dengan sin ya, bastoh. Kalau Torik Thayyibatun Nasyr walaupun nanti riwayatnya Hafaz itu harus bisod ya dengan sod saja, nggak bisa dua-dua, nggak bisa dua apa namanya, bisa dengan sin, bisa dengan sod ya. Kemudian kalimat musaitirun ya. Takrau bisa dan sin ini boleh 2 ya, dari Syatibiyah itu boleh dengan sod atau dengan sin. Nah, enggak semua yang ada di atasnya sin dan sod itu bisa kita katakan boleh 2, silahkan baca aja terserah. Karena enggak gitu, kalau Al-Qur'an kan riwayatan, jadi memang enggak bisa dibuat-buat. Kemudian kalau yang musaitirun baru nanti bisod dengan sin, tapi wasadu ashhur. Tapi lebih utama itu, lebih dianjurkan untuk Torik Syatibiyah itu dengan sod, bimusaitirun, jangan bimusai enggak. Tapi bisa, cuma afdolnya itu dengan sod begitu. Nah, kalau misalnya Thayyibatun Nasyr itu dengan takrau bisin 1 aja, musaitirun gitu kan, musaitirun. Oke ya. Kemudian bimusaitir itu Syatibiyah itu dengan sod aja. Thayyibah juga dengan sod, berarti sama ya. Nah, Az-Zakara ini, kemudian Al-Ana Allah itu kan surat ini surat Yunus ya. Al-An'am, kemudian di Yunus An-Naml itu ya. Kalimat-kalimat itu Syatibiyah itu
jalur syatibiyah itu punya dua wajhan. Yang pertama itu ibdalu bil madi musyba yang kita biasa az-zakaraini. Musyba itu istilah tajwid 6 harokat ya. Itu bahasa di qiraat ya. Jadi ada musyba, ada tul. Tul itu kan panjang. Itu kadarnya itu 6 harokat sama dengan musyba. Musyba juga 6 harokat kadarnya. Ya. Atau wajah kedua selain yang biasa kita baca al-ana Allahu khair. Ada dengan tasil bihamzati saniyah. Mentashilkan hamzah yang kedua. Jadi bacanya al-ana al-ana Allah az-zakaraini. Ini jarang kita ketemu ya. Ternyata ada pilihan itu boleh dibaca. Kemudian kalau yang dari Thaibatun Nasyr itu hanya boleh panjang aja tadi. Az-zakaraini 6 harokat ya. Kemudian yang ini yal hadzalika irkama'ana yasin. Kalau yasin diwasal dengan misalnya yasinu wal Quran gimana itu? Kalau bisa dipisahkan kan nanti ada yasinun itu kan nanti ada pertemuan idgham biguna. Nah, itu nanti apakah izhar atau idgham? Nanti di Thaibatun Nasyr itu kan banyak ya. Dari Thoriq Syatibiyah itu ada 46. Itu ada salah satu Thoriq itu, beberapa Thoriq itu yang membaca idgham misalnya yasinu yasin misal nunu wal qalam yasin kalau dipecahkan itu gimana yasinu wal Quran, jadi diidghamkan ke waw. Nah, sedangkan dari Syatibiyah itu yal hadzalika itu diidghamkan ke zal yal hadzalik yal. Nanti ada memang Thoriq itu yang baca dengan yalhas zalik ya, diizharkan. Tapi untuk Syatibiyah yang kita baca itu yalhas zalika itu gampang ya karena sering kita temui. Mungkin karena sama kali juga Ustaz ya. Sama-sama itu Kom ya. Ini idgham, ini yang 4 ini kayaknya sama ke bawah. Apa namanya? Irkam ma'ana, idgham juga. Jadi di kemim ada nanti Thoriq itu yang irkab ma'ana bacaannya kayak gitu ya. Itu sahih. Kemudian izhar. Ada juga nanti Thoriq yang bacanya idgham. Yasinu wal Qur'an lil hakim ya. Ketika wasal halal wasli. Jadi hanya ketika wasal ya. Kalau nggak wasal ya nggak bakal ketemu wow. Karena itu kan 2 ayat. Sama dengan nunu wal qalam. Nanti ada yang baca nunu wal qalami wa ma yasturun ya. Kalau dari kita bacaan Thoriq Syatibiyah mau wasal mau enggak nun wal qalami wa ma ya kayak gitu ya. Jadi enggak ada istilah idgham. Itu kalau di waqaf jelas ya Ustaz, nun iya wal qalami wa ma yasturun gitu kan? Nah, itu kalau di wasal sama gitu juga. Sama. Nun wal qalami wa ma nun wal qalam sama. Oke. Ya. Cuma beda jeda atau enggak ya Ustaz ya? Jadi syarat waqaf itu kan ngambil napas nih. Nanti jangan ngambil napas kalau mau wasal bisa. Kalau ingin Thoriq Syatibiyah, kalau mau cari yang idgham misalnya tinggal dicari aja. Paling nanti di Thaibatun Nasyr nanti ketemunya karena Thoriq Syatibiyah kan cuma satu jalur, dia hanya mengizharkan saja. Nanti Thoriqnya Thaibatun Nasyr pengennya gitu tiba-tiba pengen diidghamkan biar beda. Tapi nanti disesuaikan kalimat-kalimat yang di atas itu sampai munfasil. Kalimat al-ana az-zakaraini Allah itu disesuaikan nanti dilihat di tabelnya nanti setelah ini saya screen kitabnya. Kemudian asaktah di 4 tempat itu gampang ya. Imam Syatibiyah itu Jalur Syatibiyah itu mensaktahkan iwaja qayyima, kemudian mimar qadina manroq bal rona gitu kan. Nah, itu tentu ketika iwaja itu ketika wasal karena iwaja itu kan itu akhir ayat ya. Iya. Hanya kalau disaktakan itu memang harus ada 2 kalimat. Iwaja qayyima. Kalau misalnya mau berhenti di iwaja maka saktahnya tidak berlaku itu di Al-Kahfi itu. Ya. Kemudian mimar qadina di surat Yasin, mimar qadina hadza man roq bal ro gitu. Gampang ya. Ini juga sama nih dari Thaibatun Nasyr ini.
juga sama. Kira-kira ini nggak ada yang perbedaan. La ta'manna ini dari itu Imam dari jalur Syatibiyah itu ada dua wajah. Ismam yang kita masyhur selama ini. Kemudian dan Raum. Apa itu Raum? Baru tahu juga saya juga. Ada Ismam ya, kalau Taibatun Nasir itu hanya Ismam saja, itu memonyongkan begitu ya. Sudah ma'ruf ya. Apa ayatnya? Qalu ya abana ma laka la ta'manna, gitu kan. Itu gampang apa namanya? Masyhur. Tapi yang Rom itu jarang orang mempraktekkan, padahal boleh. Rom itu gampangnya itu membunyikan seperempat apa ya, domahnya itu la ta'manuna gitu kan. Dibaca tapi nggak jelas la ta'manuna, tapi agak sedikit cepat mungkin ya. La ta'manuna seperempat bunyi itu. Jadi itu bisa nanti contoh Ismam dan Romnya bisa dilihat di YouTube gitu ya. Ismam tadi yang monyong itu agak sedikit ngayun ya Ustaz. Mau gitu. Jadi kalau yang saya praktekkan itu pengucapan Islam itu la ta'man ditekan dulu gitu, la ta'man kemudian dimajukan man, la ta'man gitu. balik lagi jangan langsung. Kalau langsung itu apa namanya, kata Ustadz tuh kurang afdol, kurang bagus, kurang pas. Jadi misalnya la ta'manna, jadi balik lu la ta'man, maju, kembali lagi baru gitu. Iya. Nah, jadi jangan langsung ditarik la ta'manna. Ya, tapi dikembalikan ke asal dulu baru gitu ya. Sementara yang kita dapat cuma monyong doang Ustaz. La tak mau gitu. Mau ya. Memang ini harus dihasilkan dari talaki ya. Nah, kalau saya rekomendasi channel YouTube itu bagi tajwid, buat qiraat, itu namanya ada UPI Qatar Channel. Ya. UPI Qatar Channel. UPI Qatar Channel. Akhwat atau ikhwan ya Ustaz ya? Ikhwan, Ustadz, saya ngaji ke beliau dulu, cuma karena persyaratannya agak keras, jadi saya belum bisa ikut halaqahnya lanjutin. Kemarin belajar ke beliau. Atau saya mau screen beliau yang mana? Ya, enggak Ustaz, silakan. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ini tentang tajwid, tentang beliau banyak UPI Qatar Channel. Ya, UPI Qatar boleh. Nanti yang ini nih, beliau ini orang Surabaya, cuma sudah menetap di Qatar. Ya. Oh. Beliau ini luar biasa ya, apa namanya? Ada kemarin ini baru ijazahan qiraat Asar Kubro ya. Kemudian dicuplikan, bisa dilihat di playlist. Ini ada namanya ada Firihabi Aduroh Mudiyah, ini qiraat 10, ada azan yang mau belajar azan, ada tartil juz amma dan surat-surat penting, surat-surat pilihan mungkin, ada Firihabi Syatibiyah. Nah, Syatibiyah ini Imam Syatibi itu nanti yang membahasnya cuma 7 imam. Kemudian silsilah tajwid huruf ini tajwid biasa. Kalau ini qiraat dan nagom Asar Sugro ya 10 juga, tapi nanti kitabnya ada 2, jadilah Asar Sugro. Nah, kemudian Iqra Wartaqi ini juga program tajwid. Coba kita tengok misalnya Islam ya. Yo, punya enggak videonya? Nah, letak mana Islam dan Rom ya? Kita coba dengar sebentar ya, kayaknya enggak terlalu lama ini. Iya, enggak usah. وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa pada program baru kita, Iqra Warattil Ismam dan Raum pada surat Yusuf ayat 11.
hanya terletak pada satu tempat saja, yaitu surat Yusuf ayat 11. Tentunya riwayat bacaan ini sesuai dengan riwayat Imam Hafiz an Asim jalur Asy-Syatibiyah. Langsung saja pada definisi yang pertama, yaitu ismam. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mendefinisikan ismam dalam bait syair beliau yang berbunyi, ya, ini dalil Syatibiyah, lanjut aja dulu. Kedua bibir. Nah, ismam itu memoncongkan kedua bibir setelah mensukun huruf yang akan dimoncongkan tersebut. Ismam adalah sebuah isyarat dhammah. Oleh karena itu, tidak terjadi sedikit pun perubahan suara atau bacaan. Langsung saja mari kita ikuti cara mempraktekkan ismam ini pada surat Yusuf ayat 11. Silakan disimak dengan baik. Qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi. La ta'manna ala Yusuf. Kalau kami perinci, fokus pada kata la ta'manna. Ketika kita mengucapkan la ta'manna, yang pertama kita lakukan yaitu mensukunkan huruf nun. Demikian. La ta'man, man, ya, ini adalah mensukun huruf nun. Kemudian kita moncongkan bibir kita, kedua bibir kita. La ta'man. Setelah itu kita kembali pada bentuk semula. La ta'man. Baru kemudian kita tutup dengan suara na. La ta'manna ala Yusuf. Merupakan sebuah kesalahan jika kita memoncongkan kedua bibir seketika itu atau langsung sebelum mensukunkan huruf nun demikian. La ta'man. Tidak, harus mensukun huruf nun terlebih dahulu. Man. Atau juga kesalahan terjadi ketika demikian. La ta'manna. Jadi setelah moncong lalu membaca suara na langsung. Tidak, yang tepat adalah kembali ke bentuk semula terlebih dahulu demikian. La ta'manna ala Yusuf. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hafiz an Asim lewat jalur Asy-Syatibiyah juga meriwayatkan pada tempat ini atau pada surat Yusuf ayat 11 ini bacaan ar-raum. Apa itu raum? Langsung saja kita ikuti penjelasan Imam Asy-Syatibi dalam bait syair beliau. وَرَوْكَ إِسْمَعُ الْمُحَرَّكِ وَكِيفًا بِصَوْتٍ خَفِيٍّ كُلَّ دَانٍ تَنَوَّلَا. Kurang lebih artinya, raum adalah memperdengarkan huruf yang berharokat, tidak seluruhnya, atau sepertiga huruf yang berharokat. Sekira yang dapat mendengarkan suara huruf yang berharokat ini orang yang ada di depan kita. Mustahil kalau orang yang berada di kejauhan sana bisa mendengarkan bacaan raum ini. Makanya beliau mengatakan dalam bait tadi, bisautin khafiyyin kulla danin tanawwana, yaitu bisa didengarkan oleh orang yang ada di depan kita dengan suara yang sangat ringan sekali atau ukurannya sepertiga harokat. Langsung saja mari kita praktekkan ar-raum pada surat Yusuf ayat 11 ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Sekali lagi. La ta'manuna ala Yusuf. Sudah ya. Nanti Coba Ustaz, saya Ustaz. Yang raum Ustaz. Ya boleh. Qalu ya abana la. Ya abana itu kan kita Syatibiyah harus tawasud tempat. Ya, harus tawasud ya Ustaz. Qalu ya abana qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Ya,
Jadi yang penting jangan kan tadi bisautin khafiyin itu Iya. dari syatibiyah ya. Itu ngapal dari syatibiyah itu rumitnya Masya Allah ya. Itu Kalau yang Ishmam Ustaz. Langsung ya Ustaz. itu gampang ya. La ta'manna ala gitu 3 kali balik. saya Kalau saya latihan pas lagi itu praktek akan kasar tapi ketika sering latihan itu akan lembut karena kata Tufatul Atal itu illa riyamlotu mri'in bifaqih. Jadi kita tidak akan fasih melafalkan tajwid itu kecuali kita sering berlatih. Ya pokoknya tadi itu caranya aja mensukun kanun la man ditarik dulu. Nah, gitu kan. La man saya ingat siapa coba pas lagi latihan gitu. Aduh. Ini Mas Tukul Arwana. Oh, saya ya begitu ya. Lanjut. Aduh, maaf Ustaz ya. Monggo Ya. Ustaz. Tapi sebentar Ustaz, sebelum lanjut, sudah 1 jam kita melakukan aktivitas kita Ustaz. Ya. Sampai jam 8.38 ya tepatnya. Jadi kurang 2 menit mungkin ya Ustaz ya. Oke, nanti berarti lanjut apa sudah? Tinggal dikit lagi? Ya, monggo terserah Ustaz. Sampai jam 8.10 aja nanti supaya 8.45 kita closing ya Ustaz ya. 8.40 ya. Nah. Oke, saya perkecil dulu. Karena ini nggak kelihatan Ustaz ya, yang sampingnya. Sebentar. Bisa digeser kayaknya Ustaz. Ya, bisa nih. Nah. Iya. Oke, kemudian surat ini selanjutnya yang ke-14 itu Ain ya, pada awal surat Maryam kaf haya ain shad itu Thariq Syatibiyah itu hanya membaca 4. Sama dengan Thaibah juga 4. Atau dia yang Syatibiyah itu bisa 6 harokat al-maddu harokat afdol itu lebih diutamakan ya. Iya, lebih utama. Ain itu kan nanti dia bertemu dengan surut ain sebagaimana kita pahami kalau misalnya mad itu bertemu dengan sukun maka dia lazim begitu ya. Nanti kan hukumnya itu kalau dipecahkan jadi mad lazim harfi. Kemudian pada ainnya juga kan ain itu juga 6 ya, bisa 2 wajah, bisa tawasud, bisa mad gitu. Jadi istilah mad kemudian tul itu musyba itu sama itu 6 harokat itu dalam tajwid. Itu bisa 2 wajah ya kalau Thariq Syatibiyah. Kemudian firkin, kalimat firkin itu bisa tafhim, bisa tarkik. Kalau dari Thaibatun Nasyr itu hanya tafhim saja, hanya tafhim. Jadi fioro, bacanya fioro gitu ya Ustaz ya, tebal ya. Iya. Halo Ustaz. Apakah yang lain juga stuck? Suara Ustaz Hakiki? Hilang gambarnya ya Ustaz, hilang. Di saya gambarnya ada tapi nggak ada suaranya. Tes. Halo. Ustaz Hakikinya live sendiri. Gimana Ustaz Zabiyah? Nangkap semuanya? Bingung Ustaz. Ya, dikit-dikit Banyak sih. ini ya. Istilah-istilah baru ya. Alhamdulillah ini berharga sekali ilmu. Masya Allah ya. Ini Kak, kan sekarang banyak metode-metode ya Ustaz ya. Metode-metode ngajar. Tapi nggak semua ini mencantumkan periwayatnya Ustaz. Nah, saya curiga juga tuh Ustaz Zabiyah. Karena kan yang beredar di kita itu ya. Karena saya lulusan dulu
waktu belajar Quran itu belajarnya pakai metode qiraati. Kalau nggak salah qiraati atau tilawati. Yang ikut pelatihan mengajarnya saya tilawati. Tapi saya belajar ke guru itu pakai qiraati. Nah, qiraati itu ada istilahnya muskilat. Jadi jilid 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kalau nggak salah ya ada muskilat namanya. Nah, di muskilat itu yang seperti Ustaz Kiki ini sampaikan. Tetapi tadi yang Ustaz Kiki sampaikan tuh benar. Jadi misalnya kayak ya besutuh, boleh dibaca ya besutuh, boleh dibaca ya besutuh. Tidak ada penjelasan misalnya ini Syatibiyah, ini yang apa tadi yang imam satu lagi ya? Thaibatun Nasyar. Thaibatun Nasyar itu nggak dijelaskan Ustaz Kiki. Jadi gini Ustaz Kiki. Menurut pengalaman gitu. Iya, menurut pengalaman saya tuh gini Ustaz. Jadi saat belajar itu kan tadi saya ceritanya, jadi gini Ustaz. Waktu belajar Al-Qur'an dulu saya belajar qiraati. Di qiraati itu ada istilah muskilah. Muskilah itu jadi gini. Setelah baca di 1, 2, 3, 4, 5, setelah itu ada pasca istilahnya atau muskilah apa saya lupa persisnya, yang di dalamnya itu belajar seluruh tentang gharib. Termasuk yang tadi misalnya ya besutu, termasuk yang sakta tadi, semua yang sifatnya langka itu ya. Tetapi nggak dijelaskan Ustadz apakah ini dari Syatibiyah atau betul kayak gitu. Jadinya saya berpikirnya ada kerancuan di dalam belajarnya. Jadi kadangkala kita nggak paham juga tuh, ternyata yang tadi Syatibiyah nggak boleh sin atau nggak boleh milih antara sin dan shot ya. Sebagian bacaan misalnya ya besutu harus shot saja. Sementara yang satu lagi itu boleh sin, boleh shot misalnya gitu. Yang kayak gitu-gitu saat yang kita nggak tahu sebelumnya gitu. Termasuk tajwid terjemahan itu tajwid terjemahan ke bahasa Indonesia. Itu banyak yang mengatakan ya tajwid itu saya dari kecil tuh muntasil itu bisa 2. Memang bisa 2 kan? Cuma torik jalurnya beda gitu. Nah, memang pelajaran torik ini jalur ini agak jarang orang yang jarang yang melirik. Tapi ternyata bahaya juga mencampur adukan bacaan beberapa torik. Tapi mungkin tingkat keharamannya itu tidak seperti sebagaimana di fikih begitu ya, dosa besar. Mungkin anjuran sangat harus dihindari begitu. Itu ya. Supaya ya, tidak hati-hati lah gitu ya. Kemudian Ustaz, maaf saya ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Mungkin Ustaz Zabia nanti juga punya pertanyaan, monggo. Saya ada satu pertanyaan Ustaz. Nanti letak yang disebut dengan qiraatus sab'ah itu hubungannya di mana Ustaz ya? Saya kan sering dengar qiraatus sab'ah itu dari posisi yang tadi kita belajar itu di mana Ustaz? Jadi kenapa disebut sab'ah? Karena yang dibahas hanya lingkup imamnya 7 ya. Dengan jadi Imam Asim itu hanya dari bagian 1 dari 7 itu. Jadi Imam 7 itu nanti ada imamnya. Nah misalnya Imam Nafi punya namanya murid 2 namanya perawi kan. Itu namanya ada Nafi, ada Qolun, Warash. Ada namanya Imam Qolun, ada Warash gitu kan. Kemudian ke bawahnya lagi, ke yang kedua Ibnu Katsir punya murid namanya Al-Bazi Kumbul. Kemudian ke bawahnya imam yang ketiga Ibnu Abu Amr Ad-Duri As-Susi. Keempat Ibnu Amir ya. Ibnu Amir itu Ibnu Zakwan ya. Saya satunya lupa nanti. Gini, kalau misalnya sebetulnya semua itu sudah dibekali sama Imam Syatibi itu di kitabnya Asy-Syatibiyah, makanya itu harus dihafal. Ya kan? Itu makanya mujibkan mikir-mikir dalil itu agak lambat. Pokoknya setiap ada yang kalau yang Imam 7 qiraat sab'ah itu imamnya 7, berarti perawinya 14 ya. Ya karena Imam Syatibi itu hanya menyebutkan 2 saja, walaupun nanti yang belajar ke imam yang 7 ini salah satunya Asim itu banyak, bukan hafaz dengan syubah saja, tapi banyak nanti murid-muridnya. Lalu kok kenapa nggak disebutkan? Wallahu a'lam, misalnya
saya belum ke sana. Apa ya? Kenapa kok nggak disebutkan? Saya juga nggak tahu itu. Kemudian, jadi yang di antara 7 itu berarti tingkatannya dari yang Asim ya Ustaz ya, Imam Asim, ada Imam Ibn. Kalau Imam Asim itu yang kelima, yang keempat, yang keempat Ustaz. Yang pertama itu imamnya ada Imam Nafi, yang kedua Imam Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amr, yang keempat Abu Amr, Ibnu Amir yang keempat, yang kelima Asim, yang keenam Hamzah, yang ketujuh Al-Kisai. Oh, itu baru satu aja kita udah puyeng. Allah. Pakai lagam itu Imam apa Ustaz? Kenapa Serbia? Kori-kori gitu. Kalau yang pakai lagam. Kalau kori, kalau ya tergantung, biasanya ya bacanya biasanya hafaz saja. Cuman nanti kan ada nagom. Nagom itu kan Ustaz Bagus ini ahlinya ada. Nah, itu kan. Nanti ada tuh nagom itu kan tadi ada di playlist Ustaz Upik, bisa tuh nagom apa gitu kan, bayati apa. Nahawan saya juga nggak belajar itu. Bagus ini ahlinya ya. Saya cuma sekedar tahu dan saya bisa rasa Ustaz. Misalnya ada orang ngaji nih, oh ini nahawan, oh ini roh gitu. Cuma kalau saya nggak cekatan gitu, asal ngaji aja kayak dirasa-rasa belum cakep-cakep amat. Ustaz Bagus harus sharing-sharing banyak tentang ini nih. Boleh nih, ada rumusnya nanti. Ustaz Bagus nih, datar naik turun, datar surah apa. Ustaz Bagus yang mengerti tentang itu. Saya belum pernah. Ada yang pertama naik. Ustaz Kris. Iya. Ada yang kedua turun datar. Nada yang terakhir turun. Masya Allah. Aduh. Saya pengen juga tuh belajar sama Ustadz Sony yang itu Ustadz yang apa namanya suara 1 suara 2 itu pas lagi baca sholawat yang waktu itu, inget nggak? Yang baca sholatullahi wasalam terus Ustadz Sony pakai suara 2-nya itu cakep banget itu. Nah, boleh biasanya ahli-ahli nada bukan lagom kalau kayak gitu. Biasanya emang terpendam dalam diri. Iya. Seperti bisa gitar, biasanya bisa menguasai suara 1, suara 2 gitu. Itu ilmu kaitannya ilmu seni sendiri sih sebenarnya. Cuma emang bagus banget kalau misalkan bisa. Iya, betul. Mungkin waktunya cukup Ustaz Hakiki. Terakhir saat namanya? Makanya Pak, kalau kita belajar seputar Al-Quran itu bagusnya itu prosedural. Jadi yang pertama itu belajar tufah, yang kedua itu belajar jazari, ya. Yang ketiga itu ya nanti ada tufah samanudiyah, matan-matan tadi banyak. Tufatul Atfal maksudnya? Jadi yang pertama dasar itu tufatul atfal, kemudian kata jazari, kemudian samanudiyah. Nah, buku terjemahan di Indonesia itu merujuknya ke situ semua, ke kitab-kitab matan ilmiah kayak gitu, ke sana ngerujuknya. Cuma ya disayangkan kadang itu tentang jalur ini ya. Ayo dong bikin bukunya supaya kita bisa bantu pasarkan. Kalau mikir masalah kebermanfaatan kan nggak ada habisnya Ustaz Hakiki. Nah sebetulnya udah ada sih, udah ada yang buat. Ini apa Ustaz? Al-Faraid apa Ustaz? Ini Al-Faraidul Murattabah. Al-Faraidul Murattabah ini yang tadi, yang isinya itu tabel tadi, isinya semuanya tabel tadi. Oh, ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab Ustaz? Bahasa Arab Ustaz. Oh, iya. Nah, ini karena dari At-Thaibah, makanya dia menyebutkan banyak torik ya. Satu jalur pun dia sekitar 46 jadi torik. Jadi misalnya di Munfasil itu ada tawasud, ada tul, ada ini, jadi lebih terperinci. Kemudian terakhir tadi ada bab takbir. Ada bab takbir itu kan kita hataman itu dari Al-Hakumut ya. Sering mendengar Anin Naim, apa ayat terakhir kalau nggak bisa sih?
Wailul Anin likul ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yukadzibu ala yakhuddu ala ta'amil miskin fa musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'una alam tara kaifa fa'ala rabbuka maun wayamna'unal maun enggak apa-apa wayamna'unal maun la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim inna dan seterusnya ke sana takbir. Sebetulnya aduh putus. Ya, Nge-lag Ustaz, sebetulnya apa nih? Ustaz Hakiki, suaranya tadi keputus Ustaz. Sebetulnya apa antum tadi? ngomong nggak ada ininya. betul. Saya pakai data aja Ustaz. Ini wifi aduh kok bermasalah ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Sebetulnya tadi apa Ustaz? Iya, jadi kan takbir itu sebetulnya kalau dari bacaan hafaz dari Jalur Satibiyah itu tidak ada takbir. Kemudian saya bertanya ke depan itu, loh berarti ini talfik dong Ustaz, kata saya kan. Tar dulu kata gitu kan. Ya, jadi yang pertama itu memang tidak ada takbir untuk bacaan hafaz riwayat Satibiyah untuk surat-surat dari 2 sampai Anas ketika seperti hataman. Tapi ternyata tadi jawab itu adalah katanya sunnah. Jadi makanya, tapi dari nasnya itu tidak ada. Nanti saya kirim share screen dari Ustaz Fatan itu tadi. Itu Ustaz. Bacaan takbir. Jadi beberapa riwayat orang nggak pakai takbir kayak muhataman dan sebagainya. Ya, tadi saya dapat pertanyaan dari Ustaz Zabia tuh. Ustaz, nanti pas baca surah pendek misalnya dari Ahlakul Mutakatsur. Terus kan setelahnya itu langsung biasanya orang baca la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insan gitu kan ya. Saya jawab aja iya Ustazah, saya bilang aja gitu. Ya, jadi tidaknya itu boleh Allahu akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar bisa. Nah, dari nasnya Imam Syatibi itu tidak membaca takbir. Tapi mungkin itu kata Ustaz Fadil tadi itu sunnah dan mengikuti ada yang lain. Yang ada nasnya itu di Syatibi itu hanya Ibnu Katsir nanti. Imam Ibnu Katsir baru membaca takbir. Yang lainnya sisanya enggak baca takbir. Masih ngawang. Baik Ustaz Hakiki, terima kasih banyak. Oke, saya rasa cukup, ini waktunya sudah lewat banyak. Iya. Dan mohon maaf ya, penjelasan saya rasa ini mungkin kurang maksimal. Apabila ada kesalahan di kemudian hari, kekeliruan, mohon saling memberikan masukan. Ya, saya memang masih dalam tahap meraba-raba juga dalam rangka mengulang-ulang. Jadi kalau ada kesalahan nanti saling memaklumi dan saling memperbaiki. Demikian dari saya selanjutnya saya serahkan ke Ustaz Sam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Hakiki. Kalau boleh tepuk tangan ini. Alhamdulillah. Tadi pertanyaannya semua sudah dijawab ya, Ustaz Abia termasuk Ustaz Bagus. Dari saya juga sudah semuanya dijawab tuntas dan ini benar-benar sesuatu yang baru juga bagi sebagian kita gitu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang lain ya Ustaz Hakiki ya. Boleh Ustaz. Tentang yang masalah torik ini, cara baca kita yang benar tuh yang seperti apa, kita sama-sama belajar. Kabar baiknya mudah-mudahan ya kita punya satu platform itu yang kemarin Ustaz Hakiki, satu platform yang menyediakan seluruh istilahnya minimal kita ngasih tahu lah sama orang-orang ternyata nih ada bacaan yang seperti ini itu kan penting tapi tidak dianggap gitu, padahal itu penting banget tapi tidak dianggap sekali gitu sama orang. Gitu. Terima kasih Ustaz Hakiki, Ustaz Zabia, Ustaz Bagus atas kesediaannya masuk ke ruang Zoom taklim kita. Mudah-mudahan ya kita baca Fatihah dulu ya Ustaz, mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat. Ala hadhihi wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu Ustaz dari saya atas mungkin pembawa acara atau apa ini saya. Terima kasih. Kita langsung tutup atau gimana Ustaz Hakiki? Ustaz Bia, Ustaz Bagus? Mungkin disepakati Ustaz untuk kedepannya kira-kira apa? Oh ya. Saja. Kira-kira siapa, kapan? Ya. Saya rasa kalau sebulan sekali kelamaan dan mungkin paling lama itu 2 minggu sekali, Ustaz. 2 minggu. 2 minggu sekali aja ya, kalau gitu ya. Biar kita ada pertemuan. Kalau ya, apa aja disaringkan. Saya yakin setiap orang itu punya maziyah, punya kelebihan. Jadi kelebihan itu di-share ke kita, Mas. Saling berbagi. Minggu depan siapa dulu? Ustaz Bagus? Siap, Ustaz Zabia? Ustaz Zabia udah siap kayaknya itu. Ustaz Bagus. Ustaz Bagus dulu. Lanjutin atau Ustaz Kiki? Ya, anak boleh dah. Ya, Ustaz Bagus. Biar ada warna, Ustaz Bagus gitu ya. Ya, jadi pengajaran tahfiz dengan melalui lagom nahawan. Oke, pelatihan metode pengajaran tahfidz dengan lagom atau nagom nahawan ya Ustaz ya. Ya. Baik Ustaz, nanti kita saling reminder ya. Berarti kita ketemu lagi Ahad depan, Ahadnya lagi ya. Oke deh, siap. Insyaallah. Ya siap Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Bagus. Terus mungkin sebelum ditutup ya, besok malam kita seperti biasa mulai jam 7:30. Jadi saya harap mudah-mudahan kita semua bisa masuk jam 7.20 atau jam 7.25 lah maksimal. Tonton acaranya udah ada tuh. Sudah ada Ustaz Bagus. Ustaz Bagus di grup dicek aja, di scroll ke atas sudah saya share. Oke, siap. Nanti lihat. Ustaz Bagus kebagian doa ya Ustaz ya. Doa. Doa di akhir majelis. Yang saya belum hubungi Ustaz Sony belum kebagian peran apa-apa ini. Maksud saya Ustaz Sony doa aja. Jangan Ustaz Bagus, sudah saya cantumkan di rundown soalnya. Baik. Masih agak masih agak jaga-jaga waktunya beliau, takutnya sedang ada acara kan belum tahu ya sayanya, sama kita semua kan belum konfirmasi banyak sama Ustaz Sony. Nah, ini kemarin hanya Ustazah Eva yang hadir. Ustazah Eva sudah sanggup ya MC beliau. Nah, nanti saya harap Ustaz Sony juga bisa ngikut tuh yang untuk peserta ya, istilahnya untuk mustami' lah kita semua ya. Nanti ke depan juga kan pasti kebagian semua. Tuh. Iya, Ustaz. Terakhir Ustaz. Ini untuk tausiah untuk tausiah. Untuk tausiah. Kalau 30 menit saya rasa ya kalau misalnya 30 menit itu saya khawatir tidak nyampe Ustaz materinya, terlalu lama. Jadi apakah nanti ada dipersiapkan pemateri kedua gitu, misalnya Ustadz Sam atau Ustadz Sony atau enggak Ustadz, nanti kita kalau misalnya masih ada waktu gitu, nanti saya tambah kita persilahkan langsung aja tanya jawab. Nah, di tanya jawab itu kan bisa ngobrol santai lah gitu. Yang mau menambahkan silahkan kita tambahkan. Yang pasti kan Ustadz Hakiki kasih gambaran ke kita, mungkin kalau saya prediksi mungkin gambarannya Ustadz Hakiki nyampein ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema kita gitu kan ya? Betul. Ya, penjabarannya mungkin banyak. Paling hadis, kemudian sedikit cerita gitu aja, sedikit bisa. Mantap. Aduh, nggak sabar, euy. Di grup gak ada itunya, gak ada rondonya, Set. Di PDF Ustaz Bagus, PDF yang PDF. Share PDF. Sudah saya share atau belum ya? Belum kan ya? Belum, Ustaz. Oh, belum. Anak nyari kawannya tadi nggak ada. Ya, ada yang hasil rapat sih. Iya, hasil rapat PDF itu. Hasil rapat. Di hasil rapat itu ada rundownnya di bawahnya. Hasil rapat, siap. Oh, iya.
Gitu. Ya mungkin nanti semuanya siap-siap aja Ustaz untuk sekitar ya apa ya Sirah Nabawiyah. Mungkin ada pertanyaan nggak kejawab dengan saya, maka nanti asatid yang lain bisa Siap. membantu ya. Saya yakin bisa semuanya ini sebetulnya bukan saya yang layak untuk maju ini. Ini bukan perihal layak nggak layak Ustaz. Oke ya, terima kasih banyak Ustaz Agigi sekali lagi atas ilmunya. Ustaz Bagus dan Ustaz Abiyah, mari kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Hakiki. Syukran Ustaz. Semuanya.